nggak rewel di mobil sebetulnya. Sama sekali nggak rewel. Dan terbukti saya hampir 20 tahun, berarti kan memang nggak ada perbaikan apa-apa. Ya paling ban. Kita kembali lagi di Bukan Sombong. Kita memang bukan sombong, apalagi mau songong. Dan yang kita bicarakan di sini bukan omong kosong. Nah. Sekarang di hadapan gua ini sebuah kehormatan tersendiri ya buat gua sendiri bisa mewawancarai seorang yang sudah malang melintang di dunia Mercy itu udah lama banget, bahkan saking seniornya di dunia Mercy. Di Bandung sendiri beliau sudah menjabat sebagai Ketua Umum MBCI Chapter Bandung gitu selama 2 periode. Pastikan dari 2 periode ini kepemimpinannya kita tidak bisa pertanyakan lagi. Amin, amin. Duh Merik, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah MBCI dan lain-lain sebagainya, kita ngomongin soal Mercy dulu nih ya. Boleh. Siap. Boleh. Ini Mercy keberapa yang Tum punya? Berarti saya harus berhitung dulu nih. Boleh. Jadi kalau udah berhitung. kalau saya boleh bercerita, seingat saya punya sejarah sedikit sih sebetulnya. 82 waktu itu berarti saya itu kelas 1 SMP. SMP. Oh, sorry. Saya mundur sedikit. Zaman SD, saya tuh paling seneng ikut bapak, orang tua saya itu. Dan kebetulan waktu itu memang sudah pakai Mercy Mini. Mercy Mini Itu Mercy Mini tahun 71. 71. Oke. 80 ke 200 tuh waktu itu. Yang 200. Nah, saya tuh hanya satu ketertarikan waktu itu. Pada saat setiap saya pulang dari main atau apalah, saya melihat orang tua saya pulang dari kantor langsung ke mobil. Beliau buka baju, ambil lap. Saya yang bertanya dalam hati itu, kenapa sih harus ngelap dulu, nggak makan dulu, nggak istirahat dulu, udah itu belum terjawab sekian tahun. Udah ceritanya sampai tahun 82 tuh saya dapat kesempatan lah, saya dikasih Tiger waktu itu. Tiger yang saya pikir, aduh terlalu mewah mobil. Karena saya waktu itu masih senang pakai motor. Saya taruh mobil tuh, hanya sekali-sekali saya pakai. Terus berikutnya sampai satu saat juga mobil itu dijual. Karena saya jarang pakai Tiger itu. Berjalan terus sampai saya kuliah, saya menemukan lagi satu mobil waktu itu. Saya pakai Barong. Jadi selama kuliah saya pakai Barong karena memang saya hobi dari kecil itu untuk otomotif ya. Setelah itu saya lihat lagi, terus beres kuliah, akhirnya saya dapat yang Sportline 300. Tahun berapa tuh? Mobil apa? Waktu itu? Saya waktu itu berarti tahun 92. 92. Sportline-nya tahun? Tahun 91. Oke. 91, jadi relatif masih enak lah. Masih waktu itu banget ya. Saya pakai, terus berjalan, saya pakai mobil itu sampai tahun 2000 lah, kalau salah. Cukup lama ya? Cukup lama, ya. 8 tahunan berarti ya? Kurang lebih segitu. Terus saya pakai, dan memang note-nya itu sama sekali nggak ada rewel. Cuma saya pikir itu karena mobil baru dan satu tangan. Terus berjalan lagi sampai ada satu keinginan, saya pengen cari 320 karena kata orang enak tenaganya. Perawatannya ringan. Saya carilah, saya dapat informasi dari teman saya waktu saya masih posisi kerja waktu itu. Terus akhirnya saya kontak, mobil di mana? Di Surabaya. Oke. Surabaya. Ya udah, berapa dapat deal harga nih ceritanya. Berapa? Waktu itu pokoknya kalau dengan harga lucu deh. Saya dapetnya murah banget.
Berapa? Murah banget waktu itu saya di tahun segitu ya. Saya dapat mobil itu hanya dikasih diminta DP itu hanya 10 juta. DP-nya 10 juta tahun karena 2000 itu ya. tahun 2000 ya. Terus masih ada cicilan katanya tuh. Hanya sekitar 1,2 Per per bulan. bulan. Tinggal ngitung aja deh 1,2 dikali 36 bulan sisanya. Oh. Murah banget. Iya. Nah, cuma jadi masalah saya berpikir ganti Sportline itu pengen Matic lagi. Nah, berhubung udah dapat berita harga murah, terus katanya barangnya bagus, saya udah nggak mikir. Berangkat tuh saya ke Surabaya. Berangkat Surabaya, nyampe pagi, sarapan, masih ngantuk kan. Saya masuk ke kantornya dia. Masuk kantor, pas di sekitar pintu gerbang, ada di kain bawah, jembatan gitulah. Saya lihat mobil. Oh, ini kali mobilnya. Ah, enggak lah, jelek banget. Karena apa? Nggak pernah dicuci. Taruh di pinggir jalan. Terus kebetulan saya sama temen, dia bilang, itu mobilnya kali. Ah, nggak mau, mobil jelek itu. Enggak lah, saya masuk dalam. Masuk, ngobrol-ngobrol, saya istirahat dulu, bangun-bangun sekitar jam 5. Saya pamitan, saya tanya, Om, mobilnya mana? Nah, itu di bawah. Loh, di bawah yang mana? Itu yang dekat jembatan. Lah, itu kan yang saya tendang tadi mobilnya. Ya, karena sudah dikasih uang, kita udah transaksi, sore itu saya udah pegang BPKB, mau nggak mau saya nyamperin ini. Ini mobilnya. Oh, dia Ini mobilnya. Ini mobilnya, saya udah nggak mau lihat. Ya, jujur waktu itu memang kekecewaan karena saya dapatnya manual. Ini saya dapat manual. Ini. Iya. Awalnya. Itu saking marahnya, kesal sih bukan marah. Kesal. Perjalanan Surabaya, saya berangkat jam 5 sore itu, Surabaya Bandung hanya pencapaian 8 jam setengah. Itu belum ada tol. Belum. Itu bukan saking kencengnya, saking kesalnya. Saya buru-buru nepi. Iya. Biar cet ya. Udahlah, akhirnya Tapi bangun. sehat, mesin mah sehat. Alhamdulillah. Saya nggak ngecek nggak apa, dan biasanya kebetulan masih penuh. Saya nggak ngisi nggak apa. Sampai Bandung, taruh, udah diemin. Karena nggak karena di luar ekspektasi. Iya, dan memang udah nggak mood aja. Udah, bukan go banget ini. Iya. Udahlah, Warnanya ini. ini bawaannya. Jadi setiap hari parkir di luar tuh mobil. Dieminnya udah nggak mau dilihat. Saya pakai motor lagi, lihat, biarin. Tapi nggak tahu kenapa ya. 2 minggu kemudian, saat saya dipanggil dia kayak nangis. Oh, jadi kalau judul sinetron mah anak yang tidak diharapkan. Nah itu ya betul. Akhirnya saya coba bongkar, saya poles. Ada apa maksudnya? Turning point-nya apa tuh? Om yang bikin tadinya kan itu puas orang lah gitu 2 minggu dibereskan. Apa sih ada hal kayak apa? Bau ngimpi? Enggak. Apa gitu? Jadi saya hanya melihat setiap pulang itu kan mobil berarti membelakangi saya. Saya tuh paling demen lihat pantat boxer. Oh. Gitu loh. Semok. Pak. Semok. Iya. Nah setiap saya pulang, pikiran saya udah nggak mau lihat ke sana. Oh. Tapi hati yang nggak bisa dibohongin. Iya. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Akhirnya kalah juga saya tuh. Lihat tengok lagi. Iya. Tengok lagi. Akhirnya mah udah nggak keurus mobil. Dihujanin, dipanasin selama 2 minggu. 2 minggu lebih lah masalah waktu itu. Akhirnya saya poles, saya bongkar. Ini cakep juga mobilnya. Terus saya pakai. Dan dari tahun segitu sampai itu kan tahun 2000-an ya. 2000-an. Nah dari tahun itu sampai hari ini mobil hanya 1 kali masuk bengkel. Ternyata nih. 20 tahun. Iya. Cuma sekali dia masuk. Cuma sekali masuk bengkel. Itu pun Waktu itu hanya gara-garanya saya hanya melihat saran dari teman, coba deh di skir klep dulu. Oke. Biar enak. Ya saya bisa penasaran dong. Iya. Saya bongkar, skir klep, udah sampai hari ini. Gak pernah diganti apa? Nggak pernah diganti apapun juga. Nah, itu selesai kan, jadi artinya Iya. nggak salah pilihan gua nih. Gak salah. Oke. Terus akhirnya saya mulai menularkan virus ini si Bintang ke kakak saya. Ke kakak. Saya tuh berenam
saudara laki-laki semua. Mereka memang sudah punya kendaraan masing-masing ya, Jepang, ada Eropa, dan juga ada yang Jeep. Tapi ketika saya satu saat pergi barengan, mereka nyoba mobil ini, dia nanya, tahun berapa sih mobilnya? 95. Yang bener? Bener. Ya udah, bisa tolong cariin. Satu dapet. Gila. Nah setelah itu, selang seminggu, akhirnya semua sepakat beli Mercy. Semua sekeluarga. Ya, satu yang udah meninggal sih sebetulnya. Jadi hanya berlima. Semua beli. Nah cuma dibilang, kita boleh nggak dengan varian yang lain? Boleh dong, biar beragam lah. Oke, ya udah. Ya akhirnya ada yang ke 211, 112, ada yang ke C-Class, ke Jeep satu lagi. Itu emang keluarga Mercy Itu. banget kayaknya. Karena apa? Saya pernah bilang, satu saat saya harus punya Mercy. Karena saya punya penasaran melihat orang tua kenapa harus ngelap langsung pada saat pulang kantor. Gitu. Oke, jadi jawaban yang mungkin pertanyaan yang dulu sempat terbersit itu kalau Kak Erik sendiri, menurut Kak Erik apa jawaban? Ternyata kalau menurut saya sih memang ini mobil bisa diajak ngobrol. Serius. Banyak kejadian teman-teman juga lah. Begitu mobilnya dibilangin, lo gue mau jual mobil tuh. Gak lama kemudian mobil tuh mogok. Berarti dia denger dong. Iya. Nah satu saat lagi, di saat dia memang mobil sering diusap atau diurus, nggak rewel di mobil sebetulnya, sama sekali nggak rewel. Dan terbukti saya hampir 20 tahun, berarti kan memang nggak ada perbaikan apa-apa. Ya paling ban. Itu memang harus waktunya ya? Iya, dan itu sisanya lagi yang besar memang divariasi aja sebetulnya. Variasi apa tuh yang sampai sekarang udah dilakuin sama Erik? Iya, kalau yang standar sih dari sport kit kita udah ganti, terus termasuk juga velg. Nah cuma saya paling demen di audio sebetulnya. Gitu. Pernah dengar juga sih kabarnya. Itu aku suka. Katanya mobil tuh Erik tuh audionya tuh bisa dibilang katanya diskotik berjalan. Diskotik berjalan ya. Cuma ya saya punya niatan dan punya eksperimen. Kalau ini tentang audio ya. Iya. Kalau barang bagus, harga mahal, hasil bagus, nggak aneh ya? Nggak aneh. Saya buat experience. Saya kumpulin barang-barang lama sampai saya nongkrong di Cihapit tuh. Di Cihapit? Iya. Di tempat barang-barang loak itu, barang bekas itu? Iya. Saya sih nggak gengsi lah. Saya cari aja. Cuma artinya karena memang saya lebih lama di main di audio, saya memilih beberapa karakter yang saya butuhkan untuk mobil. Oke. Haruskah mahal? Enggak. Hasil bagus? Iya dong. Itulah. Iya. Salah satunya nih akhirnya ya saya setiap ngobrol sama keluarga bilang ternyata memang Mercy itu bagus untuk mobil harian. Saya bilang terutama ini Boxer nih, dia mobil paling bandel. Dan dia nggak punya tuntutan kok. Ini tuh. Iya. Sama sekali nggak pernah 20 tahun. Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Cuma sekali aja waktu itu saya bilang saya butuh skid clap. Tapi kalau berkaitan dengan mobil ini rewel dan mobil ini pernah mogok, belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Paling jauh dibawa kemana nih? Kalau siapa ini namanya dikasih tahu. Kalau punya nama ada kan, kalau lagi diajak ngomong manggilnya siapa? si Dance. Dance. Nama kan? Dance kan nopolnya juga D33NS. Oh, oke, Dance ya. Ya, si Aden. Si Aden. Iya. Si Aden ini kok pernah diajak paling jauh kemana si Aden? Kalau saya sih paling jauh ke Bali 3 kali, terus ke Palembang, terus sisanya sih keliling Jawa aja lah. Dan ini note ya, ini boleh tanya sama teman-teman. Kalau kita bicara di klub, setiap touring saya itu paling nggak pernah nyervis mobil. Tanya deh teman-teman. Jangan-jangan yang lain skrut Pak, punya Erik udah nggak usah diskrut. Betul. Ini mungkin kalau nyimpang sedikit, ya saya punya tanggung jawab moral untuk teman-teman member. Cok, yang jelas teman-teman harus enak dulu mobilnya. Sampai kejadian kalau setiap mau touring itu jam 12 malam itu baru pada beres. Ini belum dia apa-apain. Tapi balik lagi dengan kekuatan niat, jalan saja ngobrol Dance, jangan rewel ya. Yes. Tapi bener lah, apa sih yang dipermasalahkan, bahan bakar nggak boros. Nggak boros. Biasanya Nggak. kan ada yang bilang ini 3.200 kan? 3.200 ya. 3.200. Masih matic, masih manual? Manual. Masih manual. Masih muda Pak saya Pak. Matic-matikan gitu. Enggak, saya masih muda Pak. Oh, Pakainya manual aja Pak. Masih kuat ya. Iya Pak. Cuma yang jelas ini kalau bahan bakar pemakaian jalan normal itu sampai 110 saya masih bisa.
Wow. 1:10 ya. Kondisi, tapi jalan sendiri, jangan ikut touring. Jalan sendiri nih. Artinya dengan gas konstan, jalan lancar, 1:10. Jadi apa bedanya dengan mobil-mobil lain Iya. yang lebih kecil cc-nya? Iya. Pernah nyoba? Maksudnya? Ya dengan mobil CC yang lain gitu, yang mobil lain selain Boxer. Adalah, saya memang lebih senang ke Eropa sebetulnya. Saya juga punya Ford, dia yang 2300, bensin lebih boros. Lebih boros Lebih boros. daripada dia, padahal dia satu 2300, ini 3200. Iya, kalau saya mengumpamakan hal yang menyerupai, kayak gini lah, kalau yang cc kecil itu kayak anak kecil mau jalan dengan jarak 2 meter, dia harus 3 kali langkah. Tapi kalau ini saya anggap orang dewasa, dengan jarak 2 meter dia cukup dengan 1 langkah. Gitu Pak. Iya. Tinggal balik lagi, kita gimana mainin di posisi gas aja lah sebetulnya. Oh, oke. Dibejek sih, dan ini pernah sampai lari ke berapa? Pernah saya di Cipali itu sekali, di Anyer sekali. Percepatan ya, maksimal yang saya pernah pakai itu di 225 kalau salah lihat. 225 km Iya. per jam. Per jam. Saya masih gas, masih bisa, cuma ya Pak. Tinggal masalah keberanian aja Pak. Cuma saya nggak berani akhirnya lihat kondisi mobil udah tuwir. Tapi nggak ada sama sekali. Nggak ada. Goyang getar. Nggak ada. Kalau ini ada satu cerita, saya masih punya ibu nih. Umur sekarang 84 tahun. Jadi paling suka pakai Ini. Boxer, nggak suka sama yang baru-baru. Iya. Apa kata si ibu? Yang jelas nggak bising. Kedap ya. Kedap, karena penikmat musik. Gitu. Yang kedua, mobil itu nggak goyang. Getaran lebih teredam lah gitu. Iya. Sampai satu saat, saya tuh pernah turun dari arah Bandung ke Jakarta. Oh. Turunan dari mulai kilometer 100 ke arah Jakarta, kan turun tuh. Iya, yang ke arah Purwakarta. Iya, turun, nanti ada naik lagi kan. Iya. Nah saya turun, ibu saya begini. Nyaman dong? Iya. Oke. Itu udah posisi di 160. Turun. Nah begitu masuk ke jembatan, ada jembatan yang panjang tuh. Iya. Ada sambungan, Iya. masih kerasa dong. Dedek. Ya orang tua lah, kaget kali. Udah cukup. Jangan kenceng-kenceng. Gitu. Dia nggak lihat. 160. Nah pada saat saya udah mulai masuk jembatan, kan kelihatan tuh ujung jembatan jalan naik. Ya. Becek lagi dong. Pus. 180. Set. Pas ujung jembatan bunyi lagi. Dedek. Bangun lagi. Udah cukup, jangan kencengin lagi, cukup segini. Padahal dia 180. Ya, ibu saya begini lagi kan. Kelihatannya dia lihat posisi kiri, patok-patok sama pohon, kok pada cepat larinya gitu kan. Kayak penasaran. Astagfirullah, jangan segitu larinya, turun lagi. Nah, jadi artinya tingkat kenyamanan untuk orang tua yang sudah berumur itu nyaman. Walaupun kondisi pendek mobil. Iya. Itu makanya saya suka banget mobil. Iya. Pernah ada yang versi dance? Pernah ada 3 kali yang benar-benar serius, dia sampai nunggu. Bosen. Bukan nunggu bosan, nunggu depan rumah. Nunggu depan rumah. Dia pengen nawar, saya bilang jangan. Saya punya kenangan-kenangan sama ini. Nanti deh. Nah kebetulan kan asli juga pakai. Tahun 95 juga. Cuma warna hijau. Akhirnya setelah ngobrol, dia ngambil yang hijau. Gitu. Dan dia nggak mau dijual dia. Iya. Gak bakal dijual sih deh. Insya Allah nggak lah, selama saya masih sehat, masih punya garasi, saya taruh mobil. Turunin ya makanya. Turunin nih. Ya kan anak udah pakai. Anak juga udah Udah pakai, ya. Nah, ini satu indikasi juga. Anak saya waktu itu masih kuliah. Sampai beresnya kuliah, dia tidak pernah mengeluh masalah bahan bakar. Masalah kerusakan mesin. Artinya apa? Nggak rewel. Iya. Gitu. Mungkin kalau kita, anggaplah kita ada sedikit uang, ya tinggal bayar. Tapi kan anak sekolah, Iya benar. Jajan juga dari kita. dari kita kan. Saya nggak pusing kok sama dia punya mobil kayak beginian juga. Mungkin nggak ada yang lain mah pakai mobil Honda Jazz atau apa. Oh dia nggak mau. Dia nggak mau pakai buah-buahan begitu.
Dia memang suka kayak begini. Dia masih apa ya, hobinya sama lah dia. Dan dia juga memang penikmat Mercedes. Mudah-mudahan si turunan juga masih ingat sama si Bintang ini. Iya, kalau ngeliat kalau dari tadi saya cermati apa ya perjalanan mah, dari bokap udah pakai ini, terus akang pakai ini, berhasil mencekoki semua kakak adik dan lain sebagainya sampai punya Mercy. Ini udah disebut keluarga Bintang, ini udah kayak keluarga Bintang ya, walaupun mobilnya juga nggak baru-baru banget, tapi yang jelas mereka sangat cinta. Iya. Gitu. Dan tetaplah mobil ini termasuk yang saya, bukan yang kakak saya juga, bukan mobil yang baru, tapi tetap posisinya terhormat ya di dalam garasi. Iya. Mobil yang justru mobil yang lebih wah di luar aja ya. Kenapa ya padahal? Nah itulah, karena dia sering ngomong, Okay. bro, dalam dong. Luar gua dingin. susah diterima sama akal, tapi energi ibu itu kuat ya, kuat ada ya gitu. Sekarang gini aja lah, kita nggak usah ngomong yang lain-lain. Kita ke satu tempat, orang yang diparkirin tuh akan milih-milih. Kita jujur aja deh. Ada merek ABCD, begitu lihat si Bintang, masuk sel parkir. Pernah punya pengalaman real itu? Pernah. Di mana tuh? Ya itu yang kejadian kakak saya. Kakak saya yang punya hajat, dia pakai satu produk Jepang lah, baru waktu itu tahun nih, sedan. Terus kebetulan saya ada mobil ini, saya sebagai pendamping pengantin di depan posisinya. Begitu parkir di depan plasanya di Jakarta waktu itu, masuk parkir, satpam dong. Ya Pak, begini, cukup. Oke, cukup. Yang belakangnya pengantin dong, tapi sama-sama pakai kembang. Pak, maju Pak, depan Pak. Maju Pak, depan. Ayo maju. Maju semua, bingung semua kan. Kenapa dia di sini, gua di sana? Kan gua yang ngawinin. Itu kejadian bener loh. Sampai akhirnya marah-marah. Pak, saya yang punya hajat ini. Wah, maaf Pak, saya nggak lihat. Soalnya pakai kembang juga. Gitu. Nah, itulah bukti. Mobil boleh sama pakai kembang. Iya. Tapi Mercy yang berkembang itu yang duluan. Itu real. Sampai akhirnya kan ya, beliau juga ambil mobil dengan merek yang sama. Karena ya pernah tersakiti ya waktu itu ya. Iya. Gua daripada nomor 2 kan lagi beli Mercy lagi. Iya. Nah itu pas sekarang kan Kang Erik nih udah jadi, kita katakanlah ketua umum MBCI Club Bandung Chapter ya. Bandung Chapter. Nah, pertama kali masuk klub itu tahun berapa Kang? Kalau saya itu masuk klub ini memang dari ini, saya mulai berkenalan itu 2013 misalnya. Tapi sudah ada sebelumnya? Maksudnya, udah ada. Sudah ada? Ya, saya ikut ke teman saya itu. Nah, dan saya udah isi formulir waktu itu. Ternyata sekian tahun, karena saya juga ada kesibukan, saya jarang main ke sekrenya dia. Si formulir gak disampein. Pasti dipegang terus. Di laci ditaruh. Di laci. Dia lupa. Pas sekian tahun, saya keinget pas temen, dia udah member ya? Gue juga member. Nomor berapa? Wah, dia waktu itu nomor 151. Gua di bawah dia dong. Gitu. Dah, saya nanya ke orangnya, bro, mana nomor gua? Nomor apa dong? Nomor gua. Waduh, lupa. Belum dimajuin ke pengurus. Akhirnya saya dapatnya 154. Nomornya setelah sekian tahun ya, 3 tahun setelah waktu itu. Ya, akhirnya saya bergabung dengan teman-teman di Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia Bandung Chapter. Terus aktif. Dari tahun 2003? Enggak lah, kalau aktif benernya itu saya berarti di 2012 ya. 2012 ya? 8 tahun ya, lumayan juga. Lebih. Ya. 2010-2011 lah waktu itu. 2010-2011. Nah, itu lebih intens ya. Intens. Akhirnya terus berjalan. Ya, alhamdulillah kebetulan di tahun 2018 saya dikasih mandat untuk menjalankan MBCI Bandung Chapter. Yang periode pertama itu 2018 sampai 2019
19. 19 ya, 18, 19. Dan kebetulan saya masih dicoba lagi untuk dipercaya lagi untuk memimpin sampai tahun 2021. Bentar lagi pensiun. Udah pensiun. Nah, kalau dulu ini pernah ditato nggak? Enggak, jadi hanya begini. Kalau di kita official car itu adalah ketuanya, tapi bukan anggota langsung dari official car. Jadi hanya untuk penanda aja di sini. Dan tetap saya pada saat perjalanan ya di bawah komando dari official car lah. Saya juga member yang Pernah jadi OC dulu sebelumnya? dulu enggak, cuma saya dari aktif di MBC itu lebih banyak memegang dokumentasi perjalanan. Dokumentasi perjalanan. Iya, jadi begini dong. Siap. Gitu. Sama kita kalau gitu. Iya, sampai pernah kejadian kan, enaknya jadi dokumentasi begitu. Ke komander, Kom, izin lambung ya. Aku cari view di depan. Ya udah langsung. Wah, pergi duluan. Ambil angle ya, ambil view ya. Ceritanya, cuma nggak nyari warung kopi. Kan yang lain nggak boleh berhenti dong. Iya. Dan nggak boleh saling susul-susulan. Hanya tukang foto yang boleh. Dan dulu juga kan belum musim handphone, belum musim apa ya kan? Iya, udah cuma masih begitulah. Ya maksudnya kan belum secanggih sekarang Belum, lah ya, belum, gitu iya. kan ya. Berarti dokumentasi dan lainnya Bandung tuh banyak juga ya Kang? Alhamdulillah. Itu dari mulai ulang tahun pertama saya masih pegang dokumentasinya sampai per hari ini. Per hari ini? Iya. Semua kegiatan juga saya simpan di satu hard disk khusus untuk pendokumentasian. Karena buat saya dokumentasi itu dalam organisasi sangat penting. Iya. Karena itu adalah salah satu bukti untuk sejarahnya dia sendiri. Gitu. Apa sih Kang hal yang paling mendasar pisan yang mau bikin Akang repot-repot dalam tanda kutip pengurusan organisasi klub Mercy? Apa sih gitu Kang? Saat ini ya, satu aja lah. Saya sih nggak muluk-muluk. Yang jelas saya hobi dan juga hobi berorganisasi. Tapi yang terpenting buat saya saat ini adalah untuk ibadah. Enak loh. Di mana ibadahnya Kang? Gampang. Setiap hari, nanti mungkin akan lihat lah di sekretariat MSC Bandung. Orang namu itu, member namu itu dari mulai jam 6:30 pagi sampai jam 12, kadang jam 1 malam baru selesai. Dari pagi? Ya. Nah kebetulan kan saya kantornya di rumah. Oh, oke. Itu. Ya, tapi dari pagi? Dari pagi. Itu terus. Nah setiap pertemuan itu mereka juga banyak yang ngobrol, curhat. Saya kasih masukan juga buat dia. Sampai ada yang harusnya A, dia tiba-tiba bingung. Ya udah, lo harusnya begini. Dari mulai rumah tangga, dari mulai masalah juga kendaraannya, masalah kerjaannya. Jadi bukan cuma masalah boxer aja, bukan masalah Kang ini mobil saya gini, mobil saya enggak, bukan cuma itu. Bukan, ternyata memang ya justru tugasnya pengurus, ya terutama ketua adalah melayani mereka. Hanya ya kalau jabatan sih hanya nama ya. Tapi yang jelas dalam hubungan secara emosional terus terjadi. Makanya saya bilang itu, ibadahnya apa? Berarti kan saya bisa nyenengin orang. Iya. Ya. Dengan datangnya tamu pun udah jadi ibadah buat saya. Iya. Bisa dihitung nggak kalau sehari 10 orang aja lah member. Berarti udah 10 dong amal-amalan saya dapat. Nanti kali-kali hari, kali bulan, kali tahun. Gitu kan? Amin. Tapi mudah-mudahan seperti itulah. Tapi intinya saya seperti itu. Buat saya siapa lagi lah. Saya lebih orangnya senang ngobrol. Gitu. Senang bantuin, senang direpotin kadang-kadang itu. Benar. Jadi setahu saya sih mungkin di klub lain hampir jarang ya, bukan hampir jarang lah, bukan nggak ada. Kadang-kadang member datang, Tum tolong dong, audi saya nggak enak. Saya sampai nungging benerin juga masa ketua begitu. Tapi enjoy. Tapi itulah, begitu mereka sudah senyum, saya udah bahagia. Oke. Selesai. Iya. Makanya nggak heran ya kalau sampai mereka teman-teman Bandung ini sampai percaya sampai ke Mudah-mudahan lah saya bisa mengemban amanah. Kayaknya kalau misalnya ini saya mah yang yakin 2001 kalau emang undang-undangnya terus. Atau Pak, saya kapan mainnya Pak? atau atau gini, kalau ibadahnya mungkin kan sekarang masih regional ya Bandung, mau diterusin nggak ibadahnya nasional gitu? Ya,
Itu sih belum terfikirkan sekarang, tapi yang jelas apapun nanti permintaan dari teman-teman, kalau selama itu baik untuk saya dan untuk semua, ya saya akan coba jalanin. Itu, tapi yang jelas kalau dari itu aturan untuk ketua umum itu hanya berlaku 2 periode, itu selesai. Ya, mudah-mudahan Gitu. ya. Amin, Saya amin. doain lah Kang, insya Allah. Doa apa? Doain. Doa apa? Jadi ini buka ibadah nasional. Oh, yang lebih baik lagi ya? Iya, boleh, Lagi, boleh. Gitu. Iya kan? Ya maksudnya, ya mudah-mudahan kan ya. Artinya kalau saya melihat gitu ya, ini sih ya dari perbincangan tadi ya gitu kan. Kalau di ngomong ya istilahnya mah kalau kita ngomong darah mercy ya ada dari kecil mah udah darah merah, udah nggak usah dipertanyakan lagi gitu dah. Lahir dari kecil bokap udah pakai mercy. Betul kan? Iya. Iya kan? Sekolah udah pakai mercy. Ngeracunin keluarga pakai mercy. Gitu Iya. kan? Terus kemudian nggak tanggung-tanggung orang mungkin boleh yang punya mercy dari kecil apa. Lalu mengabdikan waktunya untuk klub mercy. Iya. Gitu kan ya. Jadi saya pikir PT Mercy Indonesia udah Harusnya tuh ya. Tuh kalau denger tuh. PT Mercedes-Benz Indonesia sudah harus angkat jempol buat Turmeric ini. Kalau saya sih mudah-mudahan ya Turmeric bisa naik ke jenjang nasional. Ya, Jadi amin, gitu aja amin. sih. Yang terbaik lah buat semua. Oh, pusat gitu. Gitu Lah. Ini mah bukan ini mah dari saya pribadi. Amin, amin. Amin dulu aja. Amin dulu aja. Ini mah bukan campaign saya, dia bukan campaign karena memang ya kita ngobrol apa adanya ya gini seperti halnya ya artinya apa yang saya ungkapkan tadi gitu berdasarkan apa yang ini bukan omong kosong apa memang berdasarkan apa yang saya dengar langsung dari Iya, tapi berat loh sebetulnya. Ya kita ini motong sedikit deh. ya. Kalau kita berhitung, yang tadi saya bilang, anggaplah jam 6 sampai jam 12 malam, itu berapa jam? 12 jam. Ya. Kepikir gak sih saya punya waktu untuk keluarga di mana? Nah, itu gimana tuh? Saya juga jadi penasaran sekarang. Nah, keluarga sendiri gimana kan? Kalau udah bayangin aja 6:30, taruhlah 6:30 tadi Kang Erik bilang udah ada yang namu, entah dia mau nanyain mobil, entah nanyain surat keluarga sampai jam 12 malam. Nah, waktu untuk keluarganya kapan Kang? Nggak pernah protes mereka? Kalau protes enggak. Jadi dari awal, karena memang pada saat dulu juga saya seperti ini sebetulnya. Rutinitas sehari-hari itu dari zaman bujangan tuh. Dan kebetulan ya keluarga udah pada ngerti semua. Nah, setelah itu saya mencoba untuk menerapkan bahwa di Sekre ini itu adalah rumah kalian atau rumah MBCI. Kalau teman-teman bilang sih rumah Mercy. Gitu. Nah, artinya kalau datang ke sana nggak usah nyari saya. Itu kan rumah kalian. Nah, jadi artinya mereka udah nggak canggung. Dia juga mengerti dengan area mana yang privasi dan area untuk MBCI. Jadi artinya kapanpun saya memang harus ke dalam ketemu keluarga, misalkan waktu makan siang, waktu makan malam, ya saya tinggal dulu, saya pamit, tinggal ya tuh boleh. Oh, Ya, oke. mereka mau makan, kadang kan manggil lewat ini online, atau lewat rumah. Itu ya yang saya bilang berat sebetulnya. Capek nggak? Capek, tapi ya itulah yang bikin nggak capek itu ibadahnya. Ya, ada kepuasan Iyalah, membahagiakan orang. susah loh nyari ibadah tuh. Benar. Nyari dosa mah gampang. Itu dia. Mudah-mudahan. Ngomongin batur ya udah. Nah, gampang. Penjurusan hese ya. Aduh, thank you banget nih, bergizi Iya. sekali obrolan malam ini tuh, bergizi sekali gitu. Makasih. Ya artinya mudah-mudahan kedepannya juga BCI Bandung semakin Amin, kompak dan amin. apalagi juga baru saja berhasil, salah satu yang menurut saya adalah salah satu yang keren adalah berhasil menyemangati anggotanya untuk melakukan touring keliling 11 chapter. Itu juga kalau tidak didukung oleh ketua yang memang support gitu, yang support mungkin nggak akan sekuat itu mereka gitu. Mereka berhasil gitu menyelesaikan mimpinya mereka itu gitu. Iya, ya kebetulan ada dari teman member kita, dia member baru, Om Ferry ya, tapi dipanggil Om Fei. Dan kedua ada Om Afif. Satu lagi ada orang lamanya Om Luki.
Nah, dia menyampaikan, Tum, saya masih kondisi galau nih karena ada hubungan dengan masalah keluarga lah. Oh ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Kalau memang salah satu jalan Anda harus pergi untuk menenangkan diri, sok samperin chapter-chapter MBCI yang ada di Indonesia. Saya kasih tahu kota A, B, C, D sampai 11 chapter yang di ujung di Medan. Boleh tuh, boleh. Silakan Anda berkreasi dan bersilaturahmi, nanti saya fasilitasi untuk berkomunikasi dengan para ketum dan teman-teman di sana. Ya udah, saya tanya, rencana kapan berangkat? Hebat jawabannya. Besok tuh. Saya mau ngapa? Loh, itu mobil belum disiapin loh. Ya udah, coba cek dulu. Kalau nggak ada apa-apa, satu saya pesan, kekuatan niat. Dimana kita punya niat, insya Allah itu semua akan terwujud. Tapi kita harus yakin dengan niat kita sendiri. Coba berangkat. Saya bikin surat keterangan. Mama, ini memang betul member kami ingin mengunjungi all chapter. Berangkat, salim. Alhamdulillah sudah tamat, semua sudah selesai, dan sampai Bandung lagi. Oke. Begitu. Iya. Jadi memang itu tadi ya, kekuatan sebuah niat ya. Niat. Nah kalau gitu terima kasih banget ini. Sama-sama. Erik, untuk obrolan bergizinya malam ini. Nah mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada para pecinta mobil boxer, pecinta mobil tua, atau ya pecinta atau teman-teman klub mobil yang lain-lain sebagainya, semuanya gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan mobil klasik atau lain-lain sebagainya. Iya, untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia lah, nggak usah takut pakai boxer. Sudah teruji, dia tuh nggak rewel, sangat dekat dengan kita sebetulnya. Jadi setelah dapat ini, yuk kita gabung aja di Mercedes-Benz Boxer Club Indonesia Bandung Chapter dengan sekretariat di Jalan Sinom Raya nomor 6 Turangga Bandung. Kita akan panjangkan silaturahmi. Jadi dengan boxer salah satu jalan untuk bersilaturahmi. Oke. Yes. LMCI. Thank you kalau gitu tuh. Aduh ya. Oke, teman-teman, itu tadi santapan bergizi kita hari ini di Bukan Sombong. Sekali lagi ya, apa yang kita bicarakan semuanya di sini bukan sombong, apalagi kita mau songong, tapi yang kita bicarakan bukan omong kosong. Thank you. Jangan lupa saksikan Bukan Sombong setiap hari Kamis jam 5 sore di channel Experience.